selamat siang pemirsa. Senang sekali kembali menyapa Anda. Apa kabar Indonesia Siang? Kembali bersama saya, Jasmine Rahmadi dan Rehana Mezia. Halo Rehana. Halo Jasmine. Ini lucu banget ya kita hari ini merah putih. Betul, Indonesia sekali. Sangat terasa nasionalisme kita berdua ya hari ini ya. Ngomong-ngomong tentang nasionalisme, tapi Indonesia tuh lagi panas banget ya sih? Panas banget akhir-akhir ini. Ngerasa Kalau menurut sih? bahasanya Rehana, haredang. Haredang. Begitu. Lihat tuh, sampai sakit tenggorokan ya Re ya, karena haredang ya. Karena haredang. Tapi ngomong-ngomong masalah haredang nih Re, tahu nggak sih? Tahu nggak sih masalah haredang nih? Akhir-akhir ini juga ada satu berita yang lagi lumayan sedih nih, karena itu? ada ledakan kapal di Batam, Kepulauan Riau yang menewaskan 10 orang. Waduh, dan nanti kita akan innalillahi. hadirkan informasi itu. Tapi sebelum itu kita buka dulu ya apa kabar Ya, kita buka Indonesia dulu, Siang. Dengan informasi pertama, pemirsa ini nekat bobol kamar kos tetangga. 2 pria diamankan tim Opsnal Polsek Ratu Agung, Kota Bengkulu. Oh, yang dipakai itu? Aduh, dipakai. Ya pemirsa, sementara satu pelaku lainnya masih buron. 2 pelaku, yakni Yogi, 26 tahun, dan Eza, 18 tahun, diamankan di kediamannya masing-masing. Kedua pelaku bersama seorang rekan yang masih buron beraksi membobol kamar kos tetangga mereka di kawasan Sawah Lebar pada 4 Oktober lalu. Ketiganya pun masuk dengan cara merusak jendela kamar saat penghuni tidak ada di tempat. Sejumlah barang berharga korban berhasil digasak, diantaranya laptop, tabung gas, perhiasan emas, uang tunai Rp300.000, dan juga barang lainnya dengan kerugian mencapai Rp9,5 juta. Polisi kini memburu satu pelaku yang menjadi otak aksi pencurian dan telah ditetapkan sebagai DPO. Mana? Oh, yang dipakai itu? Aduh, dipakai. Pemirsa, upaya penangkapan terduga bandar narkoba di Kabupaten Mesuji, Lampung mendapatkan perlawanan dari warga dan juga keluarga. Awalnya pemirsa, pelaku disergap polisi di rumahnya bersama barang bukti 1 paket sabu yang telah siap edar. Saat pelaku akan dibawa ke Mapolres Mesuji, pihak keluarga dan warga setempat yang tidak terima melakukan penghadangan. Bahkan sejumlah warga menghalangi kendaraan petugas dengan memblokade jalan menggunakan blok kayu. Karena situasi semakin tidak kondusif, polisi terpaksa meletuskan beberapa kali tembakan peringatan ke udara untuk meredam kericuhan. Akhirnya polisi berhasil membawa pelaku beserta barang bukti guna penyelidikan lebih lanjut. Ya pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda ini mengenai aksi pencurian yang terjadi di Sumatera Barat. Tim Opsnal Satreskrim Polres Padang Pariaman, Sumatera Barat menggerebek pelaku pencurian toko perhiasan senilai hingga Rp185 juta. Ya, pelaku berinisial Y tersebut digerebek oleh petugas di kediamannya. Pelaku sempat memberikan perlawanan dengan menggunakan senjata tajam dan berupaya melarikan diri. Namun, satuan petugas dari Polres Padang Pariaman akhirnya berhasil menangkap pelaku. Di hadapan petugas, pelaku Y mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian di sebuah toko perhiasan bersama 2 pelaku lainnya pada malam hari sekira pukul 2 dini hari dan mengambil semua bahan serta perhiasan di dalam toko tersebut. Saat ini pelaku telah ditahan di Mapolsek Lubuk Alung guna pengembangan dan proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, 2 orang pelaku beserta barang bukti lainnya masih dalam pengejaran petugas.
Pemirsa, informasi berikutnya datang dari Musi Banyuasin, di mana ini ada diduga pegawai Pokja 4 ULP yang menerima suap dari salah satu kontraktor yang kalah dalam tender proyek di Dinas PUPR Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dan puluhan kontraktor ricu dan adu jotos. Pemirsa, salah satu polisi yang mengawal pegawai menjadi bulan-bulanan. Inilah suasana kericuhan yang terjadi di depan kantor Unit Layanan Pengadaan atau ULP di perkantoran Pemda Kota Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kericuhan dan adu jotos yang terjadi antara kontraktor diduga adanya unsur suap yang dilakukan oleh salah satu kontraktor. Sementara salah satu anggota polisi yang diduga menjadi pengawal pegawai dinas ULP tersebut menjadi bulan-bulanan warga. Para kontraktor menemukan uang puluhan juta rupiah yang berhamburan dari dalam tas pemilik pejabat ULP tersebut. Ya, pemirsa, informasi lainnya dari wilayah Jakarta, ini naas di mana sebuah rumah ada guncangan, ya ini adalah di kawasan Taman Palem Lestari di Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, detik-detik ledakan terekam jelas di pada kamera pengawas rumah warga tepat di depan lokasi kejadian tersebut. Dalam rekaman CCTV, terlihat ledakan berasal dari sebuah rumah berwarna merah muda. Seketika, kayu dan atap rumah tersebut terlempar akibat ledakan, bahkan pagar dari rumah itu juga ikut terlempar ke rumah di depannya. Ledakan itu turut berdampak ke rumah yang berada di samping dan depannya, dan diduga ledakan dipicu akibat tabung gas yang mengalami kebocoran. Gas meledak saat penghuni rumah mencoba menyalakan kompor. Dan akibat ledakan, penghuni rumah yakni seorang lansia mengalami luka bakar serius, dan korban telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Berikutnya, pemirsa, Puslap 4 Barreskrim Polri ini diterjunkan untuk menyelidiki penyebab pasti ledakan akibat kebocoran tabung gas di perumahan Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat. Aparat kepolisian juga telah memeriksa 2 orang saksi, yaitu orang yang menolong korban ke rumah sakit dan orang yang mendengar atau melihat kejadian pertama kali. Selain itu, polisi juga telah mengambil rekaman CCTV yang merekam detik-detik ledakan dan sejumlah alat bukti seperti tabung gas. Dari hasil penyelidikan awal, ledakan diduga terjadi akibat regulator tabung gas yang longgar dan tidak terpasang dengan lengkap, sehingga bocoran gas terakumulasi di dapur minim ventilasi. Sedikitnya 5 rumah lainnya turut mengalami kerusakan, seperti kaca pecah hingga pagar rusak. Ya, pemirsa, akibat ledakan yang mengguncang sebuah rumah yang terjadi ini di kawasan Taman Palem Sari, Cengkareng, Jakarta Barat, kondisi rumah pun rusak parah. Ya, berikut laporan selengkapnya dari reporter TV One, Rindi Salsabila, dan juru kamera Mulia Rahman dari lokasi. Ya, pemirsa, berkaitan dengan informasi terbaru pasca ledakan di perumahan Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat, tepatnya di rumah nomor Blok A27 nomor 37. Tadi sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat, Puslap 4 Barreskrim Polri melakukan olah TKP yang mana dilakukan hingga pukul sekitar 10.40 waktu Indonesia Barat. Dan terkait bagaimana kondisi di rumah saat ini, juru kamera kami akan menunjukkannya kepada Anda. Beginilah kondisi rumah Blok A27 nomor 37 di perumahan Taman Palem Lestari, Jakarta Barat.
Ini untuk rumahnya sudah dipasang garis polisi berwarna kuning, dan tadi kami memang sempat melihat di dalam bahwa untuk dapur di rumah ini memang minim ventilasi, dan sebagai informasi dapat kami sampaikan untuk ledakan yang terjadi pada Rabu 15 Oktober 2025 pukul 6 pagi kemarin ini diduga akibat ledakan gas LPG 12 kilo yang mana memang untuk korban yang berinisial ES berusia 73 tahun ini sebenarnya sudah mengganti gasnya sejak sepekan yang lalu, namun akibat regulatornya yang tidak terpasang dengan baik dan hanya dilapisi dengan kain, terjadilah kebocoran gas yang mana diduga terakumulasi selama berhari-hari, dan akhirnya kemarin pada pukul 6 pagi terjadi ledakan karena kurangnya ventilasi atau sirkulasi udara di dapur. Dan ini seperti yang tampak layar kaca Anda, ini untuk genteng sudah pecah, rumah porak-poranda, untuk atap sudah hancur, bahkan untuk kanopi pun sudah terjatuh. Dan berdasarkan video CCTV yang viral di media sosial, ini untuk kusen, pintu kusennya ini terlempar hingga ke rumah depannya. Dan sebagai informasi pemirsa bahwa selain untuk korban pemilik rumah berinisial ES berusia 73 tahun ini, ada juga korban lainnya yang berinisial WF berusia 47 tahun yang mana ia mengalami luka berupa luka di kepala dan pinggul akibat tertimpa reruntuhan saat tertidur di lantai 2. Dan berdasarkan informasi terbaru, memang untuk kedua korban ini pada awalnya langsung dievakuasi di Rumah Sakit Ciputra, Kalideres, Jakarta Barat. Namun untuk korban pemilik rumah ini sudah dipindahkan ke Rumah Sakit Pertamina, sementara untuk korban yang menempati rumah ini masih dirawat di Rumah Sakit Ciputra. Dan sampai saat ini pun kami masih menunggu bagaimana hasil dari olah TKP, namun dapat dipastikan bahwa tadi Puslapfor Polri telah menyita setidaknya 2 barang bukti, yakni gas LPG 12 kilo dan juga kompor. Dari Jakarta, Rindi Salsabila, Mulia Rahman, TV One mengabarkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya meringkus 3 orang pelaku penganiayaan dan penyekapan di Tangerang Selatan. Ya pemirsa, ada pun modus pelaku yakni berpura-pura membeli mobil dari korban. 3 orang pelaku penyekapan dan penganiayaan diamankan Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya setelah beraksi di wilayah Pondok Aren, Tangerang Selatan. Modus para pelaku yaitu berpura-pura menjadi pembeli mobil yang dijual korban melalui media sosial. Namun saat pertemuan terjadi, para pelaku justru melakukan penganiayaan dan menyekap korban. Saat ini, ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan. Polisi juga terus mendalami terkait perkembangan kasus dan berupaya mengungkap jaringan pelaku lainnya. Ada 3 orang yang kemarin diamankan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan, pendalaman untuk dikembangkan ya, dari TKP yang terakhir terjadi dikembangkan terus. Masyarakat pun dihimbau untuk selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan maupun kejahatan melalui media sosial. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengupdate informasi terkini bagaimana dari kasus penganiayaan dan juga penyekapan dengan modus jual beli mobil, sudah bersama kami ada reporter TV One yang sudah siap mengabarkan, ada Milhan Wahyudi. Milhan, silakan dengan laporan Anda. Ya, bisa saya jelaskan, saya berada di salah satu rumah bangunan 2 lantai ini, bercat warna kuning ini adalah sebagai rumah yang diduga menjadi penyekapan 3 orang pria. Selain penyekapan tersendiri ini, seorang pria ini di dalam ini dianiaya oleh para terduga pelaku, sehingga para pelaku ini menutupi diri, tidak ada warga yang mengetahui bahwa adanya penyekapan. Dilihat sendiri Polda Metro Jaya ini kemarin Senin malam menggerebek salah satu rumah di kawasan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, dan mengamankan beberapa terduga pelaku. Ada 3 yang diamankan oleh Polda Metro Jaya, sehingga saat ini di rumah tersebut ini pasca kejadian penggerebekan ini tidak ada aktivitas maupun apapun.
sehingga kendaraan yang berada di dalam rumah ini masih terparkir di dalam rumah. Tak hanya itu juga kendaraan motor maupun salah satu mobil dinas ini berada di rumah ya, terduga adapun penyekapan di rumah tersebut begitu. Ya Milhan, kami mendapatkan informasi bahwa ada satu perempuan begitu yang kabur dari TKP. Lalu apa peran dari perempuan tersebut? Ini apakah juga sebagai korban atau pelaku penganiayaan, Milhan? Kita media di tempat ini sudah informasi ke pihak Polres Tangerang Selatan, itu masih dalam penyelidikan di Polda, sehingga tidak mengetahui bahwa salah satu perempuan yang ada di dalam rumah tersebut yang kabur sehingga melaporkan ke Polda Metro Jaya ini belum tahu bahwa dirinya itu menjadi korban maupun sebagai pembeli. Pasalnya tiga pria yang ada di dalam ini dianiaya oleh beberapa orang di dalam rumah tersebut. Dan menurut laporan dari warga sekitar maupun dari RW di sekitar ini, bahwa pas pada penggerebekan ini ada beberapa senpi maupun seragam pihak kepolisian yang ada di dalam rumah tersebut, sehingga polisi ini masih mendalami motif maupun perkembangan penyelidikan kasus penyekapan maupun penganiayaan oleh tiga pria ini begitu. Baik Milhan, sejauh ini apakah Anda sudah mendapatkan informasi dari pihak keluarga? Sampai saat ini saya berada di lokasi, tidak ada keluarga maupun dari pihak korban mendatangi rumah terduga pelaku ini, sehingga kita masih menunggu keterangan dari pihak warga ataupun kepolisian bahwa adanya penyekapan ini untuk modus ataupun perlakuan yang ada di dalam rumah tersebut begitu. Baik, terima kasih Milhan Wahyudi, informasi lengkapnya mengabarkan langsung dari Tangerang Selatan. Selamat bertugas kembali Milhan. Ya pemirsa, polisi terus berusaha untuk mencari titik terang atas kematian terapis spa di bawah umur yang tewas pemirsa di lahan kosong di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Polisi pun berencana memeriksa pemilik dari Delta Spa dan juga petugas Dinas Catatan Kependudukan Sipil Indramayu, Jawa Barat yang merupakan kota asal korban. Ya, tidak hanya itu pemirsa, polisi juga mencoba mencari pembuka lowongan online yang menjadi perekrut korban saat pertama kali mulai bekerja sebagai terapis spa di Delta. Hingga kini pemirsa, polisi telah memeriksa sebanyak 15 orang saksi untuk mengungkap kasus tewasnya RTA terapis spa di bawah umur. Ya untuk rekrutmennya yang akan kita panggil nanti. Karena nanti ada surat panggilan tuh ke rekrutmen itu, seperti apa nanti prosesnya. Ya hasil klarifikasi itu nanti akan kita sampaikan. Rekrutmennya itu pihak Delta, internal Delta atau dari luar? Dari luar. Oh, yang dari online itu Pak ya? Iya. Berarti ada agen perekrutmen? Ya nanti rencananya seperti itu, kita akan coba. Kita lidik, kalau memang sejauh itu nanti ada indikasi, ya kita akan lanjutkan. Pemirsa, 21 orang terluka dan juga 10 tewas saat terjadi ledakan kapal di galangan kapal milik PT ASL Tanjung Uncang, Patuaji, Kota Batam, Kepulauan Riau. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Di siang hari ini pemirsa, tentunya kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda, di mana jenazah WNI asal Langkat yang tewas mengenaskan hingga hari ini belum bisa dipulangkan ke Indonesia. Ya, keluarga korban mendatangi kantor BP3MI Sumut untuk meminta bantuan proses pemulangan jenazah korban, mengingat biaya yang dibutuhkan cukup besar. Mianhot Pandiangan,
Staf Perlindungan BP3MI Sumut mengatakan laporan keluarga Argo Prasetyo telah diterima dan juga diproses. Saat ini, upaya diplomasi masih terus dilakukan meski Argo pergi ke Kamboja secara non-prosedural. Dan sebelumnya, Argo Prasetyo berangkat ke Kamboja sejak April 2024. Korban pergi diam-diam tanpa pamit hingga akhirnya diketahui kerja di beberapa tempat di Kamboja. Komunikasi terakhir terjadi saat Argo dibawa ke rumah sakit Phnom Penh dalam kondisi sekarat. Korban diduga mengalami kekerasan dan juga penganiayaan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya di mana ada 21 orang terluka dan juga 10 tewas saat terjadi ledakan kapal di galangan kapal milik PT ASL Tanjung Uncang, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dentuman keras membelah keningan di kawasan galangan kapal PT ASL Tanjung Uncang, Batu Aji, Kota Batam, Rabu dini hari. Kapal tanker MT Federal 2 yang tengah menjalani perbaikan tiba-tiba meledak dan api menjalar dengan cepat dan menghanguskan bagian dalam kapal. Dalam hitungan menit, suasana kerja berubah menjadi kepanikan. Akibat insiden ini, sebanyak 10 pekerja tewas dan 21 lainnya luka-luka. Dan pemirsa, tentunya untuk mengetahui perkembangan kasus ini sudah terhubung AKP Raden Bimo Dwi Lambang selaku Kapolsek Batu Aji. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Mbak. Baik, Pak, tentunya kami turut berduka cita dengan apa yang terjadi. Mungkin bisa dijelaskan ke Pak, apakah sudah diketahui bagaimana sebetulnya penyebab pasti dari ledakan ini, Pak? Baik, terima kasih dapat kami sampaikan bahwa untuk mencari penyebab pastinya, Satreskrim Polresta Barelang telah berkoordinasi dengan Laboratorium Forensik Mabes Polri, yang dimana nanti akan dilakukan oleh olah TKP lanjutan untuk mencari penyebab utama dari terjadinya kebakaran di kapal Federal 2 yang berlokasi di PT ASL Tanjung Uncang, Batu Aji, Kota Batam. Iya, Pak. Lalu untuk update terkini saat ini jumlah korban jiwa dan luka-luka ini ada berapa, Pak? Dan bagaimana kondisi korban tersebut? Baik, untuk korban, seperti yang terakhir disampaikan bahwa total seluruhnya ada 31 korban, yang dimana 10 diantaranya menjadi korban yang kehilangan nyawa ataupun meninggal dunia, dan 21 lainnya mengalami luka-luka, yang dimana ada klasifikasi dari luka berat, sedang maupun ringan. Baik, Pak, tapi ini apakah benar ledakan terjadi pada saat proses perbaikan ataupun pengelasan ini, Pak? Baik, jadi untuk kapal Federal 2 memang sedang melakukan docking ataupun perbaikan di PT ASL Shipyard. Jadi memang apa yang sedang dilakukan di dalam kita belum mengetahui persis, karena memang saksi-saksi yang berada di dalam kapal tersebut, korban selamat dalam hal ini, belum bisa dimintai keterangan. Baik, Pak Raden. Lalu setelah ledakan ini terjadi, lantas langkah-langkah hukum apa saja, Pak, yang akan diambil oleh pihak kepolisian? Baik, dapat kami sampaikan setelah kami berkoordinasi dengan Kasatreskrim Polresta Barelang, Kompol Debi Andrestian, dan juga Kapolresta Barelang, Kombes Pol Zainal Arifin, bahwa diberikan update sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 6 saksi dari pihak perusahaan, yang dimana ini tetap on progress untuk perkembangannya. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak, sejauh ini apakah Polresta sudah memanggil pihak dari pemilik kapal tersebut, Pak? Baik, untuk Polresta Barelang telah melakukan pemanggilan terhadap saksi, yang dimana itu saksi dari pihak perusahaan PT ASL,
yang berkompeten dalam bidang-bidangnya tersebut dan juga yang ada kaitannya dengan kejadian kemarin. Jadi dari 6 yang diperiksa tersebut masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan juga terus berproses. Ya Pak, mengingat ini kejadian yang cukup tragis menewaskan 10 orang. Lalu langkah antisipasi apa saja sih Pak yang akan diambil agar kejadian tidak terulang lagi ke depannya, kejadian yang serupa? Baik, seperti yang disampaikan oleh Kapolda Kepulauan Riau kemarin pada saat ada doorstop oleh pihak media bahwa memang dari pihak kepolisian akan menyelidiki dan mengambil tindakan tegas apabila memang ada kesalahan-kesalahan ataupun kelalaian yang diperbuat oleh pihak-pihak yang berkaitan di dalamnya, sehingga ini akan meminimalisir terjadinya kejadian yang berulang ke depannya, Mbak. Baik, AKP Raden, terima kasih sudah berbincang bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan kami juga tentunya berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Terima kasih, Pak. Berikutnya pemirsa, eksekusi lahan di Kampung Rawa Bambu, Kelurahan Kalibaru, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, ini berujung cekcok. Ya pemirsa, dan inilah dia aksi penghadangan ratusan warga terhadap puluhan petugas gabungan dari Pengadilan Negeri BPN, petugas kepolisian, dan pemohon saat akan melakukan agenda praeksekusi lahan seluas 23.000 meter. Eksekusi lahan dilakukan oleh pemohon bernama Yusuf Hussein Ibrahim yang memenangkan gugatan hingga tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Meski pemohon dianggap inkrah, namun warga tetap memprotes agenda praeksekusi berupa pengukuran lahan hingga terjadi cekcok. Agenda praeksekusi lahan akhirnya gagal dan petugas bersama pemohon terpaksa menunda pengukuran lahan. Adapun diketahui pemirsa, lahan 23.000 meter persegi saat ini diduduki kurang lebih 200 orang. Kami berharap kepada Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota dapat mengatensikan permasalahan ini untuk melakukan pendampingan hukum kepada masyarakat yang taat hukum, yang mana masyarakat ini lebih dari 60 orang memiliki AJP yang sah. Membeli dari mafia tanah, yaitu Jainal dan anaknya Haji Ukar, siapa namanya? Si Jamal. Ini mafia tanah. Kalau kita ini adalah pemilik yang sah, tahun 97 membeli lokasi tanah itu. Nah, di sini. Kalau mereka kan transaksinya semua di atas 2005 kalau nggak salah, 2005-2006. Dan pemirsa, selanjutnya kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Salah satunya adalah mengenai Polda Metro Jaya yang memeriksa Giovanni Surya Saputra, seorang disc jockey yang dikenal dengan nama DJ Panda terkait dengan kasus yang diduga melibatkan dirinya dengan public figure Erika Karlida. Tetaplah bersama kami sesaat lagi. Pemirsa, seperti biasa di segmen ini kami hadirkan sejumlah informasi viral dimulai dari Polda Metro Jaya yang memeriksa Giovanni Surya Saputra, seorang disc jockey yang dikenal dengan nama DJ Panda terkait kasus yang diduga melibatkan dirinya dengan public figure Erika Karlida. Ya, DJ Panda datang didampingi kuasa hukum yang menjalani pemeriksaan selama 4 jam. DJ Panda tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada Rabu siang didampingi kuasa hukumnya Michael Sugianto. Setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 4 jam, DJ Panda tak memberikan tanggapan apapun kepada wartawan. Kuasa hukumnya menyampaikan bahwa kliennya akan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan dan menghormati pemeriksaan penyidik. Thank you udah nungguin kita ya, tapi kita masih belum bisa kasih keterangan dulu. Tadi di dalam berapa pertanyaan? Nanti kalau udah beres, ya. Ikutin aja kasusnya pasti akan diterangnya nanti ya.
Kasus ini berawal dari laporan Erika Karlina yang menuduh DJ Panda mengirim pesan bernada ancaman serta menyebarkan data pribadi ke dalam grup WhatsApp beranggotakan ratusan orang. Kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan dan masih dilakukan pendalaman terhadap bukti digital serta motif para pihak terlibat. Dari Jakarta, Bima Sakti, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, ini viral di jagat maya akibat penumpukan sampah di kawasan Gunung Gede. Jalur pendakian di Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango, Bogor, Jawa Barat ditutup sementara. Ya, terlihat pemirsa dalam rekaman video yang beredar. Ini tumpukan sampah. Gunung nih yang katanya bersih. Yang berserakan di jalur pendakian Gunung Gede Pangrango menghasilkan ratusan kilogram sampah yang harus diangkut. Penutupan ini dilakukan dalam rangka aksi bersih-bersih sampah serta evaluasi dan perbaikan tata kelola pendakian di kawasan Taman Nasional tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kenyamanan serta keselamatan para pendaki. Dari kegiatan tersebut, para relawan berhasil mengumpulkan 15 karung sampah dengan total mencapai 115,5 kg sampah. Pemirsa, ini viral juga di media sosial di mana ada seorang pegawai money changer yang ketahuan curang saat sedang melayani customer di Ubud, Bali. Dan aksi tersebut ini juga terekam oleh kamera turis asing. Ya pemirsa, dalam rekaman video yang beredar, tampak seorang turis sedang melakukan penukaran uang ke money changer. Petugas tersebut menghitung uang pecahan Rp50.000 sebelum menyerahkan ke turis. Awalnya pemirsa, proses penukaran nampak terlihat normal, namun dalam rekaman video yang diperlambat terlihat pegawai tersebut menjatuhkan beberapa lembar uang ke bawah meja dan membuat sejumlah uang yang diterima turis jadi lebih sedikit dari nilai tukar yang seharusnya. Aksinya tersebut gagal lantaran terekam oleh kamera turis tersebut. Turis asing itu pun marah dan menegaskan akan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Menanggapi hal ini, Kapolsek Ubud akan memberikan peringatan tegas dan akan memproses secara hukum jika kembali kedapatan kecurangan yang dilakukan oleh pihak money changer. If you have a problem, I call the police, okay? Ya pemirsa, ini kesal melihat banyak pemotor yang melintas di trotoar. Seorang pria di Jakarta nekat meletakkan ular piton. Aksinya tersebut juga ini pemirsa viral terekam oleh pengendara yang sedang melintas. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off. Aksi unik dan tak biasa ini sontak menarik banyak perhatian warganet lantaran dinilai ekstrim seorang pria menaruh ular piton besar di trotoar sebagai bentuk protes akibat geram dengan pengendara motor yang terus melanggar aturan. Kejadian tersebut kerap menjadi pengingat keras bahwa trotoar adalah hak bagi pejalan kaki dan bukan jalur alternatif bagi pengendara motor yang tidak sabar. Cukup unik ya Rehana ya aksi Betul ini ya. sekali. Takut nanti tiba-tiba. Betul. Dan trotoar ini memang harus diutamakan untuk pejalan kaki. Iya. Nanti malah dicaplok lagi sama ularnya. Nah, itu dia. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. Pemirsa, suhu panas melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.
Kembali bersama kami, apa kabar Indonesia Siang? Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Sleman pada hari Rabu sore kemarin. Ya, angin kencang datang disertai dengan hujan deras yang berlangsung sekitar 15 menit. Akibatnya, sejumlah pohon tumbang terkena hempasan angin. Dan cuaca buruk ini juga membuat belasan rumah di Dusun Mayangan Trihanggo, Gamping, Sleman mengalami kerusakan. Atap rumah yang terbuat dari seng berterbangan disapu angin. Namun beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Informasi berikutnya mengenai cuaca buruk pemirsa, sebanyak 30 bangunan di Desa Bojen, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Banten rusak parah akibat diterjang angin puting beliung pada Rabu petang. Ya, terlihat pemirsa, atap masjid hingga bangunan rumah warga rusak parah, baik diterjang langsung angin puting beliung maupun yang tertimpa oleh pohon besar. Angin beliung, acak-acakan. Sekdes Bojen, Ayanto mengatakan bahwa sebanyak 30 bangunan, baik masjid, pondok pesantren, dan rumah warga rusak parah akibat cuaca buruk. Meski begitu, pemirsa, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ya pemirsa, sejumlah suhu panas ini melanda di wilayah Indonesia. Di Jakarta pemirsa, BMKG ini memprediksi suhu panas. Diketahui ini pemirsa, informasinya bahkan akan bertahan hingga awal November, dan sementara pemirsa di Surabaya dan juga Jawa Timur, suhu panas ini akan mencapai 36 hingga 37 derajat Celcius. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat suhu di Jakarta mencapai 35 derajat Celcius dan diprediksi akan bertahan hingga awal November. BMKG menjelaskan penyebab utama suhu panas ini adalah posisi semu matahari yang berada tepat di atas Pulau Jawa. Fenomena ini merupakan gejala alamiah yang terjadi setiap tahun saat peralihan musim kemarau menuju hujan. Meski begitu, udara panas saat ini terasa lebih menyengat akibat berkurangnya tutupan awan, rendahnya kelembapan udara, serta peningkatan polusi di perkotaan. Suhu panas dari terik matahari membuat warga Surabaya merasakan gerah yang luar biasa. Suhu panas ini akibat fenomena kulminasi atau matahari tepat berada di atas kepala. Panas matahari juga membuat suhu udara juga sangat kering, sehingga banyak warga yang menderita dehidrasi. Di Surabaya, puncak kulminasi utama telah terjadi pada 12 Oktober lalu. BMKG mencatat suhu udara mencapai 36 hingga 37 derajat Celcius. Namun suhu yang dirasakan masyarakat bisa lebih tinggi dari itu. BMKG mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari, serta menjaga asupan cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama periode cuaca panas ekstrim ini. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, dan untuk mengetahui apa penyebab cuaca panas ekstrim beberapa hari terakhir ini, kita tanyakan langsung kepada Bapak Sunardi selaku Senior Forecast BMKG. Selamat siang Pak Sunardi. Selamat siang. Ya Pak, tadi saya sama Rehana udah bilang juga nih ya, air-air ini terasa panas sekali di Jakarta, haredang kalau kata Rehana. Lalu Pak, ini apa sih penyebab utama dari suhu udara yang terasa lebih panas dari biasanya Pak? Iya, jadi memang di bulan Oktober ini posisi semu matahari berada di wilayah ekuator bagian selatan ya. Jadi memang pas di wilayah Indonesia. Jadi beberapa tempat seperti wilayah Jawa, kemudian Bali, NTB, dan NTT, kemudian di wilayah Papua dan sebagian wilayah Kalimantan Barat terasa memang sedikit lebih panas gitu ya. Jadi memang dengan adanya gerak semu matahari yang pas berada di wilayah Indonesia, jadi sinar matahari langsung terasa di masyarakat. Jadi memang merasa lebih panas daripada biasanya seperti itu.
Baik, memang ini juga kalau kita lihat ya rasanya ini sedikit lebih panas ya Jasmine ya dibandingkan mungkin dengan hari-hari berikutnya. Tapi Pak, ini apakah kondisi panas ini yang terjadi masih dalam kategori normal secara klimatologis kah Pak? Iya, dari observasi yang kita dapat memang masih kategori normal ya. Jadi saat ini yang tercatat suhu udara maksimum jadi terjadi di wilayah Jawa Tengah ini sekitar 38,2 derajat Celcius, kemudian di sekitaran Jawa Barat di wilayah Majalengka 37,6 derajat Celcius, kemudian di wilayah Jayapura juga bisa mencapai 38 derajat Celcius. Jadi ini kalau kita lihat secara historis klimatologinya masih cukup normal. Kemudian juga memang kondisinya itu adalah cerah berawan, dominasinya lebih cenderung ke cerah. Jadi memang dengan kondisi cuaca yang cerah, kemudian posisi semu matahari yang ada di wilayah Indonesia bagian selatan, sehingga dirasakan jadi lebih panas gitu ya dibanding biasa-biasanya. Gitu. Ya baik, tadi selain beberapa daerah di Pulau Jawa yang Pak Sunardi sebutkan mengalami suhu panas begitu, lalu wilayah-wilayah mana lagi Pak di Indonesia yang juga mengalami kenaikan suhu? Ya, kalau kita lihat di wilayah Jabodetabek sendiri, itu rentangnya antara 33 sampai 35, jadi lebih rendah dibanding yang tadi saya sebutkan di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, seperti di Majalengka, kemudian di wilayah Karanganyar, Jawa Tengah, kemudian di wilayah Surabaya yang mencapai 37 hingga 38, kemudian juga tercatat juga di wilayah Kalimantan Barat sekitar 37, kemudian juga di wilayah Jayapura ini sekitar 38. Kemudian juga tercatat juga di wilayah Kupang itu juga berkisar antara 37 sampai 30 derajat Celcius. Jadi memang bervariasi ya tergantung kondisi geografis ya. Kemudian juga kalau kita lihat dari segi cuacanya lebih dominan cerah. Jadi memang di wilayah Jawa, Bali, NTB, dan NTT, kemudian di wilayah Papua. Jadi memang bisa menambahkan rasa sensasi udara yang cukup panas begitu. Kemudian wilayah Jakarta sendiri kalau kita lihat di siang hari juga dengan wilayah perkotaannya juga bisa mengakumulasi panas ya. Jadi memang terasa lebih terik dan lebih suhunya lebih panas gitu untuk wilayah perkotaan khususnya. Artinya ini cuaca akan lebih dominan ke arah cerah begitu ya Pak, terutama di beberapa daerah juga 37 hingga 30 derajat Celcius. Tapi Pak, ini artinya apakah mungkin musim hujan akan mundur akibat suhu yang tinggi ini Pak? Kalau berdasarkan klimatologi memang bervariasi ya. Beberapa tempat wilayah Indonesia seperti wilayah Sumatera ini sudah memasuki musim hujan, kemudian juga beberapa tempat di wilayah Kalimantan, seperti Kalimantan Tengah, Selatan, kemudian Timur, sebagian tempat sudah memasuki musim hujan. Kemudian di wilayah Sulawesi bagian tengah, utara, Maluku Utara juga di wilayah Papua Barat juga sedang memasuki musim hujan. Jadi memang bervariasi ya. Kemudian di wilayah yang saya sebutkan tadi yang suhunya masih tinggi, itu masih belum memasuki musim hujan dengan artian masih di peralihan musim. Fenomena ini kita lihat kemungkinan akan berlangsung hingga di akhir Oktober dengan bergeraknya posisi semu matahari menuju ke wilayah Australia. Jadi di akhir Oktober sudah mulai hujannya bertambah, kemudian di awal November akan kembali meningkat untuk potensi hujannya di wilayah yang terjadi suhu yang cukup panas begitu. Ya Pak Sunardi, dengan cuaca ekstrim yang melanda tanah air di bulan Oktober ini, apakah artinya ke depannya tren perubahan musim ini juga akan terus terjadi Pak di tahun-tahun berikutnya? Iya, di tahun-tahun sebelumnya sudah pernah terjadi, jadi memang pada saat gerak semu matahari kemudian kondisi yang dicenderung lebih cerah, itu akan terjadi suhu panas ya. Untuk saat ini, untuk kedepannya pantauan dari kami memang masih dalam tracknya ya. Jadi kondisi ENSO-nya masih menunjukkan netral, kemudian kondisi IOD atau adalah kondisi atmosfer di sekitaran wilayah Sumatera menuju bulan Desember akan menjadi netral. Jadi memang untuk unsur cuacanya yang akan datang kemungkinan kita masih keadaan netral ya.
belum ada yang fenomena yang menunjukkan akan kecenderungan kering atau menjadi lebih basah begitu. Oke, Pak, ini mungkin langkah-langkah antisipasi apa yang perlu juga untuk disarankan kepada pemerintah daerah dan juga masyarakat Indonesia, Pak? Ya, khususnya untuk masyarakat ya, di periode pertengahan Oktober hingga akhir Oktober nanti, khususnya di wilayah Jawa, Bali, NTB, dan NTT, kemudian di Kalimantan Barat, kemudian di sebagian wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, maupun di wilayah Jayapura, dan wilayah Papua. Ini perlu diwaspadai apabila masyarakat beraktivitas di luar ya, selalu melindungi diri dari sinar matahari, kemudian menggunakan tabir surya, kemudian sering untuk minum air ya untuk terhindar dari dehidrasi. Kemudian juga dengan kondisi seperti ini tidak tertutup kemungkinan di wilayah Jawa Barat bagian selatan, kemudian Jawa Tengah umumnya di siang hari terik, kemudian di sore dan malam hari masih ada potensi hujan, walaupun potensi hujannya tidak terlalu tinggi, jadi potensi hujannya hanya ringan, kemudian dan durasinya cukup singkat. Dan jadi ini memang perlu diwaspadai dengan fluktuatif cuaca seperti ini untuk selalu memberikan asupan tubuhnya vitamin dan makanan yang sehat supaya terhindar dari penyakit. Begitu mungkin Mbak dari BMKG untuk masyarakat. Baik, itu imbauan dari BMKG ya untuk minum banyak agar tidak dehidrasi dan juga menggunakan tabir surya. Terima kasih Pak Sunardi selaku senior forecast dari BMKG. Terima kasih banyak informasinya. Terima kasih Mbak Rehan, Mbak Jen. Ya pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai identifikasi terhadap seluruh jenazah korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini. Informasinya selengkapnya pemirsa, usai jeda tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang bersama Jasmine dan Rehana. Pemirsa, identifikasi terhadap seluruh jenazah korban ambruknya bangunan Musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, akhirnya tuntas. Ya, setelah hampir 2 pekan bekerja tanpa lelah, tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jawa Timur Rabu malam akhirnya mengumumkan pemirsa untuk penutupan proses operasi identifikasi korban tragedi robohnya Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo. Pengumuman ini menyusul teridentifikasi 5 jenazah terakhir yang tersisa di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Kelima jenazah tersebut berhasil teridentifikasi melalui pencocokan DNA, data medis, serta data properti. Dengan begitu, tim DVI telah selesai melakukan identifikasi terhadap seluruh jenazah, yakni 63 korban jiwa tragedi Ponpes Al-Khozini. Data ini pun sesuai dengan data orang hilang serta data antemortem dan DNA yang diterima oleh tim DVI. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 63 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Sampai saat ini dari data antemortem yang melaporkan orang hilang, yaitu 63 korban hilang dan sudah teridentifikasi seluruhnya sebanyak 63 orang. Sudah selesai semuanya karena malam ini langsung kami serahkan ke keluarga sesuai dengan identitas yang sudah teridentifikasi. Ya pemirsa, identifikasi terhadap seluruh jenazah korban ambruknya bangunan Musola Pondok Pesantren Al-Khozini yang berada di Sidoarjo dan akhirnya tuntas. Lalu pemirsa, sebetulnya bagaimana proses penyelidikan kasus tersebut? Kita akan bergabung dengan Goldi Gumilang yang sudah ada di lokasi. Goldi, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Rehana dan juga pemirsa. Saat ini di Rumah Sakit Bayangkara proses identifikasi untuk seluruh korban meninggal dunia ataupun kantong jenazah yang dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara telah rampung dilakukan oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Pada hari Rabu malam kemarin telah berhasil diidentifikasi 5 jenazah dari 5 kantong jenazah yang tersisa, sehingga total hingga saat ini korban meninggal dunia yang berhasil teridentifikasi berjumlah 63 jenazah dan keseluruhannya sudah dipulangkan ke rumah duka masing-masing.
Kami informasikan kemarin Kabid Dokes Polda Jawa Timur, Kombes Pol Muhammad Kusnan, mengatakan ada 5 yang berhasil teridentifikasi dengan melalui berbagai cara, salah satunya adalah pencocokan DNA, properti dan juga rekam medis. Yakni identitasnya Solihan berusia 17 tahun warga Bangkalan Madura, kemudian yang kedua ada Raihan Rafa Adiansyah warga Madura berusia 14 tahun, kemudian yang ketiga Fairuz Sorojudin warga Sidoarjo berusia 16 tahun, dan yang keempat Muhammad Deva Safudin warga Nganjuk berusia 17 tahun, dan yang terakhir Zaki 12 tahun warga Sampang Madura. Sehingga pada kemarin malam operasi identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI dan tim gabungan lainnya sudah berhasil ataupun sudah selesai, Rehana dan juga pemirsa, sehingga proses setelahnya ataupun proses saat ini adalah kelanjutan proses penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik dari Polda Jawa Timur yang terdiri dari tim di Treskrimum dan juga di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Hingga saat ini informasi yang kami terima pada minggu lalu memang proses penyidikan ini masih belum ada informasi lanjutan. Informasi yang kami terima baru proses pemeriksaan saksi pada tahap penyelidikan, yakni ada 17 saksi. Selain itu juga sudah dikumpulkan sejumlah barang bukti di lokasi kejadian untuk penguatan ataupun untuk pengungkapan fakta penyebab dari terjadinya rubuhnya salah satu gedung di Ponpes Al-Kozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Selain itu dijelaskan oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto mengatakan bahwa pengusutan ini tak pandang mata ataupun siapapun bahkan akan diperiksa sebagai saksi. Dalam hal ini akan ada ahli bangunan, kemudian ahli sipil, ahli pidana dan juga dari pihak pondok pesantren. Selain itu juga disangkakan sejumlah pasal, salah satunya adalah pasal 35 KUHP dan juga pasal 360 KUHP terkait dengan kelalaian ataupun yang dilakukan hingga menyebabkan seseorang meninggal dunia ataupun luka berat. Selain itu juga dikenakan pasal terkait dengan pembangunan. Itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk total korban meninggal dunia adalah 63 dan korban selamat adalah 104. Kami kembalikan ke rekan di studio. Baik, proses identifikasi sudah selesai dilakukan. Terima kasih Goldi Gumilang mengabarkan langsung dari RS Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Polda Metro Jaya resmi meluncurkan satuan tugas Pamapta atau patroli pengamanan dan pelayanan masyarakat terpadu yang juga ini menggantikan peran Kanit SPKT di jajaran Polres. Peresmian ini ditandai dengan penyerahan simbolis kendaraan patroli Pamapta oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri di Mapolda Metro Jaya. Pamapta memiliki 5 fungsi utama, yaitu pelayanan kepolisian terpadu, koordinasi dan pengendalian bantuan serta pertolongan, pelayanan masyarakat melalui berbagai media komunikasi, pelayanan informasi kepada masyarakat, serta penyiapan registrasi dan pelaporan kegiatan. Program ini juga sejalan dengan Jaga Jakarta yang tengah digalakan oleh Polda Metro Jaya untuk menjaga lingkungan dan juga membangun sinergi antara polisi dan masyarakat dalam menciptakan rasa aman di ibu kota. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada tahun ini merupakan bagian dari transformasi organisasi agar lebih presisi, adaptif, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dalam pelaksanaan tugasnya, Pamapta menjalankan 5 fungsi utama, yaitu pelayanan kepolisian terpadu, koordinasi dan pengendalian bantuan serta pertolongan. Selanjutnya pelayanan masyarakat melalui berbagai media komunikasi, dan juga pelayanan informasi kepada masyarakat serta penyiapan registrasi dan pelaporan kegiatan. Pemirsa, program Makan Bergizi Gratis ataupun MBG, yakni di bawah pemerintah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, mendapat sorotan dan dibahas dalam Forbes Global CEO Conference 2025. Ya, Chairman Forbes Media Steve Forbes menyoroti pemirsa bagaimana kemampuan Indonesia untuk mengeksekusi kebijakan sosial berskala besar dengan dampak ekonomi nyata. I'm proud to say
as of a few hours ago, we have now 11,900 kitchens. And we are feeding today 35.4 million mouths. I mean, even one poisoning is not acceptable. Now we send the money straight to the kitchen. We don't go through all these, layers of bureaucracy. We have trained, before the whole program, we have trained 32,000 managers. These are all graduates from university, 32,000. We trained them 3 months, and then they are deployed into the villages. One kitchen will need 3,000 eggs every 2 days or every 3 days. We'll need 3,000 cucumbers, 3,000 carrots, 3,000 tomatoes, 3,000 pieces of chicken, and etc. So what happens is the local farmers find out, oh, we have a guaranteed offtake for our products. Ya pemirsa, usai jeda apa kabar Indonesia yang masih akan kembali menemani Anda. Salah satunya adalah mengenai informasi tentang PSSI yang resmi memecat Patrick Kluivert usai timnas gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Tetap lagi untuk Anda. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ataupun PSSI resmi memecat Patrick Kluivert usai timnas gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam pernyataan resmi yang dirilis hari ini, PSSI dan tim kepelatihan tim nasional Indonesia menyepakati pengakhiran kerja sama lebih awal melalui mekanisme mutual termination. Kesepakatan ini ditandatangani antara PSSI dan pihak di tim kepelatihan yang sebelumnya terkait kontrak kerjasama berdurasi 2 tahun. Dengan berakhirnya kerjasama tersebut, tim kepelatihan tersebut tidak lagi menangani timnas Indonesia di level senior U23 maupun U20. PSSI menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh anggota tim kepelatihan selama masa tugasnya. Maka ini juga diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap program pembinaan dan pengembangan sepak bola nasional. Ya pemirsa, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI resmi memecat Patrick Kluivert usai timnas gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk itu pemirsa, sudah bergabung bersama dengan kami ada pengamat sepak bola Bung Erwin Fitriansyah. Selamat siang Bung. Selamat siang Rehana, selamat siang Yasmin, selamat siang pemirsa TV One. Siang Bung. Baik Bung, ini Anda bagaimana melihat bahwasannya ini keputusan yang dilayangkan oleh PSSI ini Bung? Oke, yang pertama saya menyebutnya sepakat mengakhiri kerjasama, karena kalau dipecat itu nanti bisa membawa tafsir yang lain gitu ya. Jadi keputusan ini saya pikir merupakan sebuah langkah yang maju ke depan ya, maju ke depan dalam artian PSSI berusaha untuk memperbaiki apa yang sudah keputusan apa yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu meng-hire Patrick Kluivert, dan selama mungkin sekitar 9 bulan menurut saya di akhirnya adalah di 2 pertandingan round 4 kemarin kurang memuaskan ya, berjalan kurang memuaskan, dan akhirnya disepakat untuk mengakhiri kerjasama. Jadi ini sebuah langkah yang berani, sebuah langkah yang diambil oleh PSSI untuk memperbaiki keputusan, menurut saya keputusan yang kurang tepat ya ketika meng-hire Patrick Kluivert, karena ya latar belakangnya terus terang kurang meyakinkan sebagai pelatih. Kalau sebagai pemain oke lah ya, dia pemain andalan Belanda dan sejumlah klub besar gitu, tapi sebagai pelatih justru kurang meyakinkan, tapi kok malah diambil gitu. Tapi ya udahlah, sudah terjadi, tapi ini sekali lagi adalah sebuah langkah yang dilakukan kalau menurut saya untuk mengurangi damage,
mengurangi kerusakan dan berusaha untuk mengembalikan kepercayaan gitu ya. Kepercayaan dari siapa ya? Dari masyarakat Indonesia, khususnya supporter timnas, penggemar sepak bola. Itu yang menurut saya yang sekarang terjadi ya dengan keputusan PSSI itu. Baik, ini untuk mengurangi damage begitu Bung Erwin. Lalu dengan diberhentikannya kerjasama antara PSSI dengan Patrick Kluivert ini, sebenarnya ekspektasi apa sih Bung yang tidak dipenuhi oleh Patrick Kluivert sebelumnya? Apakah ini lebih ke arah teknis ataupun non teknis? Kalau secara teknis saya sih berusaha untuk melihat di pertandingan yang paling update ya, di 2 pertandingan terakhir lawan Arab Saudi dan menghadapi Irak di ronde keempat gitu. Ini kan pertandingan yang hidup mati buat Indonesia ya. Hanya 2 kali main, udah gitu mainnya di Arab, lawannya juga lawan kelas berat. Ini kan udah lawan papan atas di Asia gitu yang sedang berusaha untuk lolos langsung ke Piala Dunia gitu. Tapi justru di situ ada beberapa kejanggalan, keanehan yang ini kenapa sih kok, terutama waktu lawan Arab ya, ini kenapa sih kok yang ini yang dimainkan pemain ini, formasinya juga seperti ini gitu. Padahal dengan formasi seperti itu diuji coba lawan Chinese Taipei dan Lebanon hasilnya kurang memuaskan gitu. Kok dimainin lagi dengan lawan yang kelas berat gitu, Arab Saudi tuan rumah dan sedang berebut hanya 1 tiket dari 3 tim gitu. Saya pikir itu yang salah satu faktor teknis yang menjadi salah satu kekurangan terbesar atau apa ya, dosa terbesar ya, dalam tanda kutip dosa terbesar, dan yang paling fatal ini hilang semua setelah 2 tahun berjuang di babak kualifikasi, dalam 2 pertandingan ditentukan tapi malah ada ketidakpuasan di situ. Oke, nampaknya ini juga ada ketidakpuasan dari masyarakat yang juga sudah beredar di media sosial ya Bung ya. Tapi kira-kira nih Bung, sebetulnya siapa sih kandidat yang layak untuk menggantikan Patrick Kluivert ini Bung? Kalau ditanya sekarang, karena ini kan mungkin baru 2 jam atau 3 jam keputusannya, ditanya sekarang ya masih tanda tanya gitu ya. Tapi kan paling tidak harus ada syarat kualifikasi CV yang lebih bagus gitu dibandingkan Patrick Kluivert. Kita bicara pelatih terakhir ya, pelatih terakhir adalah Patrick Kluivert gitu. Dalam hal ini adalah pelatih yang memiliki rekam jejak menangani tim nasional itu dengan baik ya. Rekam jejaknya jelas dan bagus itu. Indonesia itu bukan rontok di round 1, round 2 gitu. Kita rontoknya di round 4, di round 4. Dan itu sebuah standar yang harus jadi patokan gitu untuk pelatih selanjutnya gitu. Kalau pelatih tim nasional tapi tim nasionalnya yang levelnya di bawah Indonesia, buat apa? Pelatih tim nasional, mantan pelatih tim nasional Brunei atau Filipina gitu, itu nggak level kalau menurut saya. Jadi pelatih tim nasional yang sudah punya pengalaman menangani tim yang melangkah cukup jauh di paling tidak di kualifikasi Piala Dunia gitu atau di Piala Asia gitu. Ya terpaksa, kalau akhirnya sebut nama Sintayong. Sintayong itu dia menetapkan standar yang cukup tinggi gitu ya dengan kepergian coach Sintayong gitu ya, dengan membangun dari nol malah ya tim yang sudah dibangun ini, dan standarnya itu kan cukup tinggi coach Sintayong. Kalau bisa malah lebih tinggi dari coach Sintayong gitu, rekam jejak dari pelatih barunya. Sekali lagi kalau ditanya sekarang siapa, ya belum bisa disebut gitu ya, tapi setidaknya menangani tim nasional yang langkahnya cukup jauh ya, minimal seperti Indonesia sekarang gitu. Baik, tadi Bung Erwin sempat menyebutkan baru 2 jam masih terlalu dini. Lalu kalau menurut Bung Erwin sendiri, kira-kira siapa sih Bung sosok yang kira-kira pantas untuk menggantikan Patrick Kluivert tersebut? Tadi Bung Erwin juga sebutkan bahwa Sintayong ini juga sudah menetapkan standar yang cukup tinggi. Apakah memungkinkan untuk kembali Sintayong untuk menjadi pelatih timnas lagi Bung? Mungkin atau tidak ya nggak ada yang tahu ya, bisa aja mungkin ya, mungkin tidak gitu kan ya. Mungkin tidak, kenapa? Ya Coach Sintayong kalau menurut saya waktu itu diberhentikannya dengan cara yang cukup mendadak dan mengagetkan gitu ya. Di tengah tim Indonesia sedang berpeluang untuk lolos ke round 4 gitu kan ya. Mungkin apakah masih berkenan, saya nggak tahu. Tapi apakah bisa? Ya bisa aja, tergantung bagaimana negosiasinya, tergantung bagaimana tawaran yang dilontarkan oleh PSSI untuk mengembalikan Coach Sintayong. Itu bisa iya, bisa tidak gitu kan. Tapi paling tidak
siapakah pelatih yang bisa menangani tim Indonesia sekarang? Ya, paling nggak pelatih yang tidak asing dengan kultur sepak bola Indonesia. Kalau misalnya Indonesia terlalu terlalu spesial, terlalu mikro, ya pelatih yang tidak asing dengan kultur sepak bola di Asia atau di Asia Tenggara atau di Asia. Itu kan lebih makro gitu ya. Jadi bukan pelatih yang sama sekali asing dengan kultur sepak bola di Asia atau Asia Tenggara atau di Indonesia gitu. Jadi adaptasinya itu tidak terlalu jauh gitu, tidak terlalu susah gitu ya. Baik, artinya ini jawabannya masih tidak tahu ya kita semua ya, apakah iya, apakah tidak. Tapi Bung, ini kalau kita bandingkan ya dengan pelatih dari sebelumnya nih Bung. Tapi sebetulnya ini untuk timnas sendiri apakah ada peningkatan yang signifikan? Justru ini merupakan kemunduran di era Kluivert ini, Bung. Kalau dilihat dari hasil di round 4 ya, lagi-lagi saya harus mengambil patokan dari hasil round 4 yang baru saja minggu lalu ya. Lawan Arab Saudi di round 4 Indonesia kalah 2-3 dengan cara main seperti itu. Kalau menurut saya ini bukan cuma stagnan tapi sebuah kemunduran, karena waktu di round 3 Indonesia 2 kali ketemu sama Arab Saudi, waktu main di kandang Arab Saudi seri 1-1. Waktu main di Jakarta bisa menang 2-0. Artinya dengan kekuatan yang lebih lengkap sekarang, dengan pemain-pemain yang lebih lengkap dibandingkan dengan di round 3, Indonesia malah kalah dengan cara main yang menurut saya dan banyak orang yang kurang puas dengan cara main terutama ketika menghadapi Arab Saudi. Jadi kalau ditanya apakah kemunduran atau kemajuan, ya dari skor ya kemunduran, dari cara main juga nggak enak dilihatnya waktu menghadapi Arab Saudi kemarin di round 4. Baik, tentu kita juga antusias ya untuk melihat kira-kira siapa yang akan menggantikan Patrick Kluivert untuk menjadi pelatih timnas berikutnya. Terima kasih Bung Erwin Fitriansyah, pengamat sepak bola. Selamat siang, Bung. Terima kasih, selamat siang. Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Ini waspadalah pemirsa karena modus penipuan scamming WhatsApp ini makin marak dengan mencatut nama salah satu orang terdekat korban, yaitu adalah Rahmat Syah, ayah dari artis Raline Shah yang menjadi korban penipuan scamming di WhatsApp dengan total kerugian 254 juta rupiah. Ya, polisi pun telah menangkap 4 pelaku, 2 diantaranya merupakan tahanan di lapas kelas 1 Medan. Pelaku berinisial TH tak berkutik saat petugas mendatangi kediamannya dan menunjukkan bukti transfer uang hasil penipuan yang dilakukannya. TH merupakan salah satu pelaku penipuan scamming terhadap Rahmat Syah, ayah dari artis cantik Raline Shah. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 4 pelaku. 2 pelaku bernama M. Saripudin dan Rizal adalah warga binaan lapas kelas 1 Medan. Sementara 2 lainnya merupakan masyarakat sipil yang berada di luar penjara. Modusnya, korban mendapat pesan WhatsApp dari nomor yang mengaku sebagai Raline Shah dan meminta uang dengan alasan telah berganti nomor. Kasus ini bermula saat salah satu pelaku berkomunikasi dengan Rahmat Syah melalui WhatsApp dan berpura-pura menjadi Raline Shah. Pelaku berhasil mengelabui korban dengan total kerugian mencapai 254 juta rupiah. Kejahatan ini merupakan kejahatan scam dengan manipulasi data, di mana pelaku Muhammad Saripudin Lubis, umur 25 tahun, itu melakukan komunikasi dengan WA kepada saudara korban, yaitu Bapak Dr. Rahmat Syah, di mana mengatakan bahwa si terlapor ini adalah merupakan anaknya, Ranile Syah. Dalam hal ini bersangkutan meminta kepada orang tuanya untuk membeli emas. Di total kerugian yang dialami oleh korban dalam hal ini Dr. Rahmat Syah sebesar 255 juta. Polisi mengganjar komplotan pelaku dengan pasal berlapis, yaitu Undang-Undang ITE dan penipuan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara serta denda 12 miliar rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, tidak terasa informasi tadi menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Mewakili kru yang bertugas, saya Jasmine Rahmadi. Dan juga saya Rehana Meizazi, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.